Hadir, Bu. Alisa Putri. Hadir, Bu. Amelia. Hadir, Bu. Mana suaranya Amelia? Dilara. Hadir, Bu. Fitri Ramadhani. Hadir, Bu. Yeslina Mainda. Hadir, Bu. Jumalia. Hadir, Bu. Kaila Alkinara. Hadir, Bu. Muhammad Iksan Al-Fadil. Hadir, Bu. Muhammad Ikram. Hadir, Bu. Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Mustika. Hadir, Bu. Faisa Sapana. Hadir, Bu. Kalau ibu absen jangan angkat tangannya ya. Putri. Hadir, Bu. Putri Akila. Hadir, Bu. Raihan Abdullah. Hadir, Bu. Sarin Saputra. Hadir, Bu. Aulia Nur Rahmadani. Hadir, Bu. Muhammad Sultan. Hadir, Bu. Raisa Ainul Hayati. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ada yang mau naik di sini satu orang? Oh, Kaila. Oh iya, boleh. Ya, sekarang berdiri semua dulu. Jadi ice breaking. Aku semangat, Pak. Ya, ice breaking aku sama baru. Aku semangat baru. Dan dan dan. Den den den. Dun dun dun. Dan dan dan. Den den den. Dun dun dun. Aha aha. Aha aha. Aha. Semangat. Ya, semangat semua ya. Ya, makasih Kaila. Jangan dulu. Jadi, saya akan mempelajari hari itu pentingnya belajar efektif, dan efisien. Jadi pengertian belajar efektif dan efisien. Jadi belajar efektif adalah belajar dengan cara yang tepat dan menghasilkan hasil yang baik. Contohnya, memahami pelajaran bukan hanya menghafal. Jadi itu pengertian dari belajar efektif. Sekarang belajar efisien adalah belajar dengan cara yang tidak membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Contohnya, belajar sesuai jadwal dan tidak menunda-nunda tugas. Jadi jika ada diberikan tugas sama gurunya, jangan menunda-nunda untuk mengerjakan. Jadi tugasnya dikerjakan dulu sebelum bermain atau istirahat. Jadi itulah pengertian dari belajar efisien. Dan ada pun ciri-ciri belajar efektif dan efisien. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, mampu memusatkan perhatian saat belajar. Yang ketiga, mempunyai jadwal belajar teratur. Yang keempat, mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari. Jadi contohnya, kalau kalian sudah diberikan tugas, apa yang kalian pelajari pagi hari, kamu
ketiga, belajar yang di tempat yang tenang dan nyaman. Jadi kalian kalau mau belajar, umpamanya mau ulangan lah, anggaplah contoh ulangan. Carilah tempat yang tenang, apakah di dalam ruang, di kamar, supaya tidak ribut ya. Yang kelima, gunakan teknik belajar efektif seperti mencatat, membuat peta konsep atau berdiskusi. Jadi yang kelima, istirahat yang cukup agar otak tetap segar. Yang keenam, hindari gangguan seperti bermain gawe saat belajar. Yang ketujuh, belajar secara rutin, bukan hanya saat menjelang ujian. Jadi kalian jangan belajar saat mau ujian saja. Jadi setiap bulan di rumah dipelajari kembali pelajarannya apa yang diberikan oleh gurunya. Saya tanya lagi, apakah kalian kesulitan saat belajar di rumah? Ada kesulitan saat belajar di rumah? Tidak ada? Oh iya. Jadi sekarang sudah mengerti semua ya? Saya sudah jelaskan apa itu pentingnya belajar efektif dan efisien. Sudah mengerti semua? Ya, mengerti semua ya? Kalau sudah mengerti semua, saya berikan tugas. Ini tugasnya, tugas kelompok. Ya, sekarang dikerja ya kelompok. Jadi saya bagi kelompok ini, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok empat. Jadi sudah tahu namanya kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat.
saja masing-masing. Bisa mulai mengisi ya tugasnya. Sudah semua? Sudah. Ya, sekarang boleh kumpul satu-satu deh ke sini ya. Satu-satu. Jadi tadi sudah Ibu berikan tugas oleh kelompok, tugas refleksi. Jadi sekarang saya mau ada salah satu orang yang bisa simpulkan untuk materi pelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, kasih besar suaranya. Apa kesimpulannya hari ini materi? Kesimpulan, Apa? belajar efektif dan efisien membantu kita menguasai pelajaran dengan lebih cepat, mudah, dan menyenangkan. Dengan cara belajar yang baik, waktu belajar tidak terbuang sia-sia dan hasil belajar menjadi lebih maksimal. Ya, berikan aplaus untuk temannya Kaila. Ya, jadi untuk motivasi pembelajaran hari ini, motivasi itu seperti membuat jadwal belajar dengan teratur, bertanya saat belum paham serta mengulang pelajaran yang tidak dimengerti.
jadwal belajar di rumah dan bertanya jika ada pelajaran yang kalian tidak mengerti. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Jumalia naik pimpin doa untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa bersama-sama. Kita mulai. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, saya panggil satu orang pimpin doa dulu ya. Kaila Alkinara. Bersiap. Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah saya ilmu dan berikanlah saya pemahaman yang baik. Amin. Ya, makasih Kaila. Silakan duduk. Ya, sekarang saya absen dulu satu-satu ya. Andi Nurul, Hadir, Bu.
Hadir, Bu. Amelia. Hadir, Bu. Mana suaranya Amelia? Dilara. Hadir, Bu. Fitri Ramadhani. Hadir, Bu. Jeslina Mainda. Hadir, Bu. Jumadia. Hadir, Bu. Kaila Alfinara. Hadir, Bu. Muhammad Iksan Al-Fadel. Hadir, Bu. Muhammad Ikram. Hadir, Bu. Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Mustika. Hadir, Bu. Faisa Sapana. Hadir, Bu. Kalau ibu absen jangan angkat tangannya ya. Putri. Hadir, Bu. Putri Akila. Hadir, Bu. Raihan Abdullah. Hadir, Bu. Sarin Saputra. Hadir, Bu. Aulia Nur Rahmadani. Muhammad Sultan. Hadir, Bu. Raisa Ainul Hayati. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ingat ya. Jadi kita mulai pembelajarannya itu tema materi hari ini yaitu pentingnya belajar efektif dan efisien. Pentingnya belajar efektif. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ada yang mau naik di sini satu orang? Oh, Kaila. Oh iya, boleh. Ya, sekarang berdiri semua dulu. Jadi ice breakingnya, Tepuk semangat, Pak. ya ice breakingnya tepuk sama baru. Tepuk semangat baru. Dan.
tenang dan nyaman. Jadi kalian kalau mau belajar, seumpamanya mau ulangan lah, anggaplah contoh ulangan. Carilah tempat yang tenang, apakah di dalam ruang kamar, supaya tidak ribut ya. Yang kelima, gunakan teknik belajar efektif seperti mencatat, membuat peta konsep atau berdiskusi. Jadi yang kelima, istirahat yang cukup agar otak tetap segar. Yang keenam, hindari gangguan seperti bermain gawe saat belajar. Yang ketujuh, belajar secara rutin, bukan hanya saat menjelang ujian. Jadi kalian jangan belajar saat mau ujian saja. Jadi setiap bulan di rumah dipelajari kembali pelajarannya apa yang diberikan oleh gurunya. Saya tanya lagi, apakah kalian kesulitan saat belajar di rumah? Ada kesulitan saat belajar di rumah? Tidak ada? Oh iya. Jadi sekarang sudah mengerti semua ya? Saya sudah jelaskan apa itu pentingnya belajar efektif dan efisien. Sudah mengerti semua? Ya, mengerti semua ya? Kalau sudah mengerti semua, saya berikan tugas. Ini tugasnya, tugas kelompok. Ya, sekarang dikerja ya kelompok. Jadi saya bagi kelompok ini, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok empat. Jadi sudah tahu namanya kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat.
selesai. Ya, berikan tepuk tangan. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Tuliskan satu komitmen atau rencana belajar yang akan kamu lakukan minggu ini untuk menjadi pelajar yang efektif dan efisien. Belajar yang efektif dan efisien. Belajar efektif membantu kita menguasai pelajaran dengan lebih cepat, mudah, dan menyenangkan. Ya, berikan tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Tuliskan satu komitmen atau rencana belajar yang akan kamu lakukan minggu ini untuk pelajar-pelajar yang efektif dan efisien. Mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari. Ya, berikan aplaus. Sekarang kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan belajar efektif dan efisien. Kita menguasai. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, sekarang saya bagikan tugasnya masing-masing. Jadi dikerja. Di ini tugasnya dikerja secara individu ya. Tadi kan sudah dikerja secara kelompok. Sekarang dikerja masing-masing.
Satu-satu. Jadi tadi sudah Ibu berikan tugas kelompok, tugas refleksi. Jadi sekarang saya mau ada salah satu orang yang bisa simpulkan untuk materi pelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, kasih besar suaranya. Apa kesimpulannya hari ini materi? Kesimpulan, belajar efektif dan efisien membantu kita menguasai pelajaran dengan lebih cepat, mudah, dan menyenangkan. Dengan cara belajar yang baik, waktu belajar tidak terbuang sia-sia dan hasil belajar menjadi lebih maksimal. Ya, berikan aplaus untuk teman